Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita kembali di pagi hari ini kita layak bersyukur kepada Tuhan oleh karena cinta kasih dan anugerahnya memungkinkan kita semua boleh berjumpa di dalam program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Amsal pasal 4 ayat 23 yang berbunyi demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, menjaga harta benda adalah hal yang sulit. Kita perlu menjaganya dengan hati-hati, menyimpannya di brankas rumah dengan kunci dan gembok yang besar, agar dapat dipastikan aman atau membawanya ke bank. Sebab selain uang kita aman terjaga, kita juga dapat memperoleh bunga dari uang yang kita simpan. Dan jika uang yang akan kita simpan adalah dalam jumlah yang besar, maka biasanya kita perlu menyewa pengawal agar uang tersebut terhindar dari pencuri dan perampok. Segala upaya akan dilakukan untuk menjaga agar harta tidak dicuri dan aman. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah menjaga hati. Betapa susahnya menjaga harta, namun ada yang lebih sulit dijaga, yaitu adalah menjaga hati. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya hati manusia cenderung ingin selalu berbuat jahat. Manusia cenderung egois atau menang sendiri tanpa memperhatikan keberadaan orang lain. Hati manusia cenderung melakukan hal-hal yang tidak diinginkan Allah, yaitu keinginan-keinginan daging. Oleh karena itu, ketika kita melakukan sesuatu yang baik, manusia harus berjuang keras melawan keinginan dagingnya. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, namun di tengah perjuangan melawan keinginan daging, ingatlah bahwa Roh Kudus akan membimbing agar kita dapat menjaga hati dan menguasai diri, sehingga dapat melakukan keinginan-keinginan roh. Dan dari menjaga hati inilah akan terpancar kehidupan manusia yang serupa dengan Allah, serupa dalam hal kasih, kekudusan, dan kehidupan yang memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, hati adalah manusia batiniah atau roh, atau inner being. Kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Bagian hidup manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Jika tubuh sakit, kita mencari dokter. Jika jiwa sakit, kita mencari psikiater. Jika roh kita yang sakit, siapakah yang harus kita cari? Jika roh kita sakit, maka hanya Tuhanlah yang dapat menyembuhkan. Para sahabat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, manusia memang banyak memelihara kesehatan tubuh atau fisik. Tetapi bagaimana dengan kesehatan roh kita? Kita perlu check up hati kita setiap hari dengan Tuhan. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ibrani 4 ayat 12. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pikiran datang dari apa yang kita dengar dan lihat. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 7. Firman Tuhan mau mengajarkan kepada setiap kita bahwa hati dan pikiran kita perlu dijaga oleh damai sejahtera Tuhan. Apa yang kita dengar dan lihat akan mempengaruhi pikiran kita dan akhirnya masuk ke hati. Tuhan berfirman, "Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka." Ibrani 10 ayat 16. Para sahabat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, hati adalah tempat di mana firman Tuhan ada, yaitu tempat di mana Tuhan tinggal. Untuk itu, begitu kita membuka mata pada pagi hari, biarlah yang pertama kita lakukan adalah mencari Tuhan.
Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikian firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskan dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ibrani 8 ayat 10. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hati adalah safe deposit box atau kotak aman untuk menyimpan harta. Harta itu bisa juga suatu kepahitan, dan jika kita menyimpannya, maka yang keluar dari hidup kita adalah juga kepahitan. Oleh sebab itu, mari kita simpan firman Tuhan, kita simpan segala yang positif dalam hati kita. Para sahabat, motivasi pagi yang diberkatin Tuhan, jagalah hati dan taruhlah firman Tuhan dalam hidup kita. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksud ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Yohanes 7 ayat 38-39. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Sebagai anak Tuhan, telah menaruh Roh Kudus ke dalam hati setiap kita. Apa yang kita pikirkan dan taruh dalam hati kita, lama-lama akan menjadi kenyataan. Dan itu bisa baik atau buruk sesuai dengan apa yang kita taruh dalam hati kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Apa yang kau simpan dalam hatimu, itu yang akan kau keluarkan dalam hatimu. Oleh sebab itu, biarlah melalui firman Tuhan pagi hari ini kita diingatkan, dimotivasi untuk sungguh-sungguh menjaga hati kita, supaya hati kita tetap menjadi tempat Allah berdiam diri, sehingga kita senantiasa boleh hidup memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita jalani hari ini dengan sukacita, dengan semangat, lakukan yang baik. Ingat, ada Tuhan yang selalu setia menolong, memberkati kita. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan beserta kita semua. Salam, haleluya, amin.